Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mayada, NPM 2019 10 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yang berjudul Pengertian Jenis dan Tujuan Karya Ilmiah. Karya ilmiah adalah kumpulan gagasan ilmiah yang disajikan secara jelas, ringkas, dan akurat secara teknis. Karya ilmiah dapat mengangkat isu-isu ilmiah. Materi ilmiah yang dituangkan dalam bentuk gagasan, temuan dari kajian ilmiah, dan karya ilmiah sangat berharga. Gagasan-gagasan tersebut merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan ilmiah adalah untuk membantu penelitian mengembangkan karyanya dengan menyajikan pengetahuan baru setelah mengumpulkan data yang akurat dan mengorganisasikannya secara logis. Fungsi fungsional artinya karya tulis ilmiah yang dapat digunakan secara media, pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks kajian pustaka. Ada beberapa jenis tulisan yang digunakan dalam komunitas ilmiah, yaitu makalah, artikel, karya tulis, tesis, dan disertasi. Selain itu, ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah mengacu pada teori, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, valid, dan jelas. Demikian, saya lanjut materi dari kelompok 2, yaitu kontribusi karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang diperoleh dari persepsi atau pemeriksaan dalam suatu penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah, ada aturan yang harus diperhatikan agar memperoleh hasil yang luar biasa, yaitu dengan objektif, penyimpulan, penemuan, dan pembahasan data yang bersifat rasional. Wawasan ilmiah adalah nama lain dari ilmu pengetahuan yang mana ilmu pengetahuan ditulis berdasarkan fakta yang ada. Motivasi utama di balik penyusunan karya ini adalah untuk mempersiapkan para ilmuwan berpikir secara mendasar, menyeluruh, dan siap untuk mengembangkan informasi atau ilmu pengetahuan baru. Salah satu perbedaan besar antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah adalah bahwa karya ilmiah adalah pembahasan hasil penelitian atau faktual objektif, sedangkan karya non-ilmiah adalah karya atau karangan yang memuat realitas individu terkini tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjut materi kelompok 3 yang berjudul jenis, kegiatan, dan tata cara penulisan karya ilmiah. Forum ilmiah adalah wahana untuk melakukan presentasi maupun diskusi ilmiah. Forum ilmiah sendiri terdiri dari berbagai jenis berdasarkan model pelaksanaan dan forumnya. Di samping itu juga ditinjau berdasarkan cakupan peserta, yakni peserta menurut kalangan luas dan terbatas. Adapun jenis kegiatan ilmiah diantaranya adalah simposium, seminar, workshop, atau lokakarya. Langkah pertama dalam membuat karya ilmiah adalah membuat judul. Judul yang diambil harus konkret, tidak bisa atau meluas serta menggambarkan ide dari hasil karya tulis ilmiah yang kita buat. Untuk itu, kita perlu menentukan tema terdahulu sebelum kita membuat judul karya tulis ilmiah. Metodologi ilmiah merupakan alat analisis atau pisau analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian yang dilakukan. Pada tahapan metodologi ini, kita harus menentukan cakupan waktu dan tempat objektif penelitian, bagaimana metode dan perancangan penelitian, apa saja populasi dan sampelnya, berapa jumlahnya, serta bagaimana instrumen penelitian dan pengumpulan data dan analisis
reduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian, sehingga jelas arah tujuan serta maksud dari penelitian yang kita lakukan. Lanjut ke kelompok 4, di mana materinya adalah tata cara penulisan karya ilmiah dan dengan tepat. Yang pertama, definisi plagiasi menurut para ahli. 1. Lester mengemukakan bahwa plagiasi yaitu mengakui kata-kata maupun pendapat orang lain sebagai hasil karyanya. 2. Silverman mengemukakan bahwa plagiasi yaitu menuliskan kembali data, kutipan, ataupun pendapat yang didapat dari orang lain, maupun dari buku, makalah, film, televisi, ataupun tape tanpa harus menyebutkan sumber datanya. Yang kedua, parafrase harus memiliki bentuk tutur bahasa yang berbeda dengan aslinya, namun tetap memiliki makna yang sama dengan struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda dari sumbernya. Parafrase bisa dilakukan dengan secara tulis dan tulisan. Lanjut ke kelompok 5, materinya adalah Mendeley, Zotero, Google Scholar. Mendeley memprogram yang berfungsi sebagai semacam sutradara perspektif. Menggunakan Mendeley dapat mengawasi referensi dengan komposisi sederhana sebagai semacam pengawas perspektif. Mendeley dapat merekam data untuk setiap dokumen sumber referensi Mendeley satu kali. Kemudian pada saat itu cukup panggil atau singgung referensi yang biasanya ada di badan artikel. Aplikasi yang berharga untuk membuat referensi adalah Mendeley secara alami. Zotero adalah referensi program eksekutif atau referensi dan indeks baku. Zotero adalah aplikasi gratis dalam pandangan open source, namun dapat diperkenalkan di PC maupun Windows Linux, bahkan sistem operasi Macintosh. Aplikasi ini dapat menyusun kerangka referensi dan katalog kami. Oleh karena itu, bagian menjagalkan selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun makalah logis ternyata sangat sederhana. Manfaat Google Scholar. Manfaat Google Scholar adalah membantu atau memungkinkan klien untuk mencari topik tercetak dalam desain distribusi yang berbeda dan dikirim pada tahun 2004. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.